Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Yainuddin, NPM 2306030073 dari Program Studi Teknik Elektro. Pada kesempatan ini, saya akan mempresentasikan tugas saya pada mata kuliah Kendaraan Cerdas dengan topik Autonomous Vehicle Sensing System dengan fokus pada pedestrian detection atau sistem deteksi pejalan kaki pada kendaraan otonom. Mohon perhatian dan waktunya. Terima kasih. Kita semua mengetahui bahwa teknologi kendaraan otonom atau self-driving car saat ini berkembang sangat pesat. Agar sebuah kendaraan otonom dapat beroperasi dengan aman, ia membutuhkan apa yang disebut sensing system, yaitu sistem persepsi yang mampu memahami lingkungan secara real-time. Salah satu elemen yang paling kritis dalam sensing system ini adalah kemampuan mendeteksi pejalan kaki, atau yang kita kenal sebagai pedestrian detection. Mengapa pejalan kaki begitu penting? Karena pejalan kaki tergolong sebagai pengguna jalan yang paling rentan. Mereka tidak memiliki pelindung fisik seperti bodi kendaraan, sehingga apabila terjadi kecelakaan, risiko fatalitasnya jauh lebih tinggi dibandingkan pengemudi atau penumpang kendaraan bermotor. Oleh karena itu, tujuan utama pedestrian detection adalah menekan angka kecelakaan fatal yang melibatkan pejalan kaki melalui deteksi dini dan respon otomatis, baik berupa peringatan kepada pengemudi maupun pengereman darurat secara otomatis pada kendaraan otonom maupun sistem ADAS. Sejarah perkembangan teknologi pedestrian detection bukan sesuatu yang muncul tiba-tiba. Ada perjalanan panjang di baliknya. Pada akhir 1990 hingga awal 2000-an, penelitian awal menggunakan metode konvensional seperti edge detection dan template match tracing, yaitu mencocokkan bentuk tubuh manusia pada gambar digital. Titik balik terjadi pada 2005 ketika Dahl dan Drake memperkenalkan metode HOZ atau Histogram of Oriental Gradient yang dikombinasikan dengan support vector machine. Metode ini menjadi standar industri selama bertahun-tahun. Di sisi industri sekitar tahun 2000-an, beberapa produsen mobil premium seperti Volvo dan Mercedes-Benz mulai mengintegrasikan sistem deteksi pejalan kaki ke dalam produk mereka. Lompatan terbesar terjadi mulai tahun 2012, yaitu hadirnya revolusi deep learning. Arsitektur seperti RCNN, YOLO, dan SSD secara dramatis meningkatkan akurasi deteksi. Dan hari ini, dari tahun 2015 hingga sekarang, sensor fusion, yaitu kombinasi LiDAR, radar, dan kamera, telah menjadi standar pada kendaraan otonom level tinggi seperti yang dikembangkan Waymo, Tesla, dan perusahaan besar lainnya. Fungsi dan peran. Lantas apa saja fungsi pedestrian detection dalam ekonomi kendaraan otonom? Ada 4 fungsi utama yang ingin saya sampaikan. Pertama, fungsi keselamatan. Sistem ini dapat mencegah kecelakaan melalui peringatan dini dan fitur Automatic Emergency Brake atau AEB, yaitu pengereman otomatis ketika terdeteksi potensi tabrakan dengan pejalan kaki. Kedua, fungsi pengambilan keputusan. Hasil deteksi digunakan oleh modul perencanaan jalur kendaraan untuk menyesuaikan kecepatan, mengubah jalur, atau melakukan manuver penghindaran. Yang ketiga, fungsi interaksi dengan lingkungan. Sistem harus memahami konteks, misalnya membedakan antara pejalan kaki yang sedang menyeberang jalan dengan yang hanya berdiri di trotoar.
Dan keempat, fungsi kepatuhan regulasi. Kemampuan mendeteksi pejalan kaki sudah menjadi persyaratan dalam berbagai standar keselamatan internasional seperti Euro NCAP, NHTSA, dan UNECE. Cara kerja sistem. Setelah memahami latar belakang dan fungsi, sekarang kita masuk ke inti teknik. Bagaimana sebenarnya sistem pedestrian detection ini bekerja? Secara garis besar, sistem ini terdiri dari 3 komponen utama: sensor, teknologi pendukung, algoritma, dan metode detection. Sensor utama. Ada 5 sensor utama yang digunakan dalam sistem pedestrian detection. Yang pertama adalah kamera. Kamera mampu menangkap informasi visual yang kaya seperti warna, tekstur, dan bentuk objek. Sangat berguna untuk klasifikasi, namun kelemahannya, performa kamera sangat dipengaruhi oleh kondisi pencahayaan dan cuaca. Yang kedua, LiDAR. Singkatan dari Light Detection and Ranging. LiDAR menghasilkan referensi 3 dimensi atau point cloud dari lingkungan sekitar dengan presisi tinggi, sangat akurat, namun harganya relatif mahal. Yang ketiga, radar. Keunggulan radar adalah kemampuan bekerja di segala kondisi cuaca dan mendeteksi kecepatan objek. Kelemahannya, resolusinya rendah sehingga kurang cocok untuk klasifikasi bentuk secara detail. Yang keempat, sensor ultrasonik yang cocok untuk deteksi jarak pendek seperti saat bermanuver di area parkir. Dan yang kelima adalah kamera thermal yang mendeteksi radiasi panas tubuh, sangat efektif untuk mendeteksi pejalan kaki di malam hari atau kondisi minim cahaya. Teknologi pendukung. Selain sensor, ada beberapa teknologi pendukung yang sangat penting. Pertama, sensor fusion. Ini adalah teknologi kunci yang menggabungkan data dari semua sensor tadi, kamera, LiDAR, dan radar, sehingga menghasilkan persepsi lingkungan yang jauh lebih akurat dan andal dibandingkan hanya mengandalkan satu sensor saja. Yang kedua, Embedded Computing atau GPU, khusus otomotif. Chip seperti NVIDIA Drive digunakan untuk menjalankan algoritma deep learning secara real-time di dalam kendaraan dengan latensi yang sangat rendah. Yang ketiga, V2X Communication atau Vehicle to Everything. Teknologi ini memungkinkan kendaraan berkomunikasi dengan infrastruktur jalan atau perangkat lain, sehingga informasi pejalan kaki bisa diperoleh bahkan sebelum terlihat oleh sensor kendaraan. Yang keempat, HDMap atau peta digital resolusi tinggi yang membantu sistem memahami konteks lingkungan, misalnya di mana letak zebra cross atau trotoar, sehingga deteksi bisa lebih cerdas dan konseptual. Algoritma dan metode deteksi. Sekarang kita masuk ke bagian algoritmanya. Ada 4 pendekatan utama yang digunakan. Pertama, metode berbasis konvensional seperti SOD plus SPM yang sudah saya sebutkan di bagian sejarah. Metode ini mengekstraksikan pola gradien tepi yang mempresentasikan bentuk tubuh manusia. Yang kedua, deep learning berbasis CNN. Saat ini pendekatan ini adalah yang paling dominan. Arsitektur YOLO dan SSD dikenal sebagai metode one stack yang sangat cepat dan cocok untuk secara real time. Sementara Faster RCNN adalah metode two stack yang lebih akurat meskipun sedikit lebih lambat. Yang ketiga, pemrosesan data LiDAR menggunakan metode seperti PointNet yang mengolah data point cloud 3 dimensi untuk mengidentifikasi klaster titik yang membentuk pola tubuh manusia. Dan keempat, tracking yang diprediksi trajektori menggunakan Kalman filter atau RNN-LSTM untuk melacak pergerakan pejalan kaki dari waktu ke waktu dan memprediksi kemana
mereka akan bergerak selanjutnya. Semua tahapan ini berjalan dalam pipeline, mulai dari pengumpulan data, pre-processing, deteksi, sensor fusion, tracking, hingga akhirnya pengambilan keputusan oleh sistem kontrol kendaraan. Selanjutnya, implementasi. Setelah memahami cara kerjanya secara teknik, mari kita lihat bagaimana teknologi ini diterapkan di dunia nyata. Pedestrian detection sudah diimplementasikan secara luas dalam 3 kategori besar. Pertama, pada sistem ADAS atau Advanced Driver Assistance System. Produsen seperti Toyota dengan Toyota Safety Sense, Honda dengan Honda Sensing, dan Subaru dengan iSafe. Semuanya sudah mengintegrasikan fitur Automatic Emergency Braking yang dapat mendeteksi pejalan kaki menggunakan kombinasi kamera dan radar. Yang kedua, pada kendaraan otonom tingkat lanjut, perusahaan seperti Waymo, Tesla, Chrysler, dan Baidu Apollo menggunakan sistem yang jauh lebih kompleks dengan banyak kamera, LiDAR, dan radar yang ditempatkan di sekeliling kendaraan untuk mendeteksi 360 derajat dan memprediksi pergerakan di kondisi lalu lintas perkotaan yang padat. Yang ketiga, pada transportasi umum dan logistik otonom. Robot pengantar seperti milik Starship Technologies dan Nuro beroperasi di trotoar dan kampus, di mana interaksi dengan pejalan kaki sangat intensif. Sistem deteksi menjadi sangat krusial. Studi kasus dan regulasi. Sebagai contoh, pada kasus konkret, Waymo menggunakan LiDAR 360 derajat yang mampu mendeteksi pejalan kaki hingga ratusan meter, bahkan dapat memprediksi apakah seseorang yang berdiri di pinggir jalan berniat untuk menyeberang. Tesla mengambil pendekatan yang berbeda. Mereka mengandalkan vision-based system, yaitu hanya kamera yang diproses oleh neural network canggih tanpa LiDAR. Volvo sebagai pelopor dan mengintegrasikan fitur pada mobil produksi massal. Di sisi regulasi, 3 lembaga yang mendorong adopsi teknologi ini adalah Euro NCAP di Eropa, NTSH di Amerika Serikat, dan UNES yang mengatur standar IABS atau Advanced Emergency Braking System secara internasional. Tantangan dan penyempurnaan. Teknologi ini memang sudah berkembang pesat, namun bukan berarti tanpa tantangan. Mari kita bahas kendala-kendala yang masih dihadapi. Tantangan teknis dan lingkungan atau sosial. Dari sisi teknis ada 6 tantangan. Pertama, kondisi seperti malam hari, silau matahari, atau memasuki terowongan yang dapat secara signifikan menurunkan akurasi kamera. Kedua, cuaca buruk, hujan deras, kabut, dan salju dapat mengganggu performa LiDAR dan kamera. Ketiga, okulasi, yaitu ketika pejalan kaki terhalang sebagian oleh objek lain seperti kendaraan yang terparkir. Keempat, variasi pose dan pakaian. Seseorang yang menggunakan kursi roda, membawa payung, atau menggunakan jas hujan dapat mempersulit proses klasifikasi. Yang kelima, kebutuhan komputasi real-time yang sangat tinggi. Keenam, masa false positif dan false negatif, di mana sistem bisa salah mendeteksi objek bukan manusia sebagai pejalan kaki atau sebaliknya, gagal mendeteksi pejalan kaki yang sebenarnya. Dari sisi lingkungan dan sosial, tantangannya juga tidak kalah berat. Di banyak negara berkembang seperti Indonesia, tidak semua jalan memiliki trotoar yang jelas. Perilaku pejalan kaki pun sangat tidak terprediksi. Selain itu, kendaraan otonom juga harus mampu membaca sinyal non-verbal, seperti tekstur, gestur tangan, dan kontak mata dari pejalan kaki. Sesuatu yang masih sangat tantangan besar dalam kecerdasan buatan. Arah
arah penyempurnaan ke depan. Untuk mengatasi semua tantangan tersebut, ada 6 arah perkembangan yang sedang dan akan dikerjakan oleh peneliti dan industri. Pertama, peningkatan sensor fusion dengan algoritma yang lebih canggih, termasuk pemanfaatan 4 dimensi imaging radar generasi baru. Kedua, pengembangan model deep learning yang lebih efisien dan ringan menggunakan teknik Edge AI, sehingga bisa berjalan optimal pada hardware kendaraan dengan daya rendah. Yang ketiga, pelatihan berbasis simulasi, menggunakan lingkungan virtual yang sangat realistis untuk melatih model menghadapi skenario-skenario ekstrim yang jarang terjadi di dunia nyata. Yang keempat, integrasi dengan V2X dan infrastruktur kota pintar untuk memperluas jangkauan deteksi di luar kemampuan sensor onboard kendaraan. Yang kelima, penggunaan sensor generasi baru seperti event kamera yang memiliki latensi sangat rendah dan solid state LiDAR yang lebih murah dan kompleks. Yang keenam, pengembangan Explainable AI atau XAI, yaitu sistem AI yang dapat menjelaskan alasan di balik setiap keputusan deteksinya. Penting untuk validasi keselamatan dan investigasi kecelakaan. Kesimpulannya, kita sudah melewati semua bagian. Izinkan saya menyampaikan 4 poin kesimpulan dari presentasi ini. 1. Pedestrian detection adalah komponen vital dalam sensing sistem kendaraan otonom yang berfungsi untuk mendeteksi, mengklarifikasi, dan melacak pejalan kaki guna meningkatkan keselamatan lalu lintas. Yang kedua, sistem ini bekerja melalui kombinasi sensor, kamera LiDAR, radar ultrasonik, dan kamera thermal yang diproses menggunakan algoritma deep learning seperti YOLO, SSD, dan Faster RCNN. Kemudian digabungkan melalui proses sensor fusion. Ketiga, implementasinya sudah luas dari fitur ADAS pada kendaraan biasa hingga kendaraan otonom tingkat lanjut seperti Waymo dan Tesla. Namun tantangan teknis, lingkungan, dan sosial masih ada dan perlu diatasi. Keempat, penyempurnaan ke depan mencakup sensor fusion yang lebih baik, model AI yang lebih efisien, integrasi dengan V2X dan Smart City, sensor generasi baru, dan serta Explainable AI. Semuanya demi mewujudkan kendaraan otonom yang benar-benar aman bagi seluruh pengguna jalan, terutama pejalan kaki. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan mengenai Autonomous Vehicle Sensing System dengan fokus pada pedestrian detection. Semoga pembahasan ini dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai bagaimana teknologi deteksi pejalan kaki bekerja, bagaimana ia diterapkan, dan kemana arah perkembangan di masa depan. Saya mohon maaf apabila terdapat kekurangan dan penyampaian maupun isi materi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.